Ya, saudara, saya beberapa hari ini mengikuti dan membaca ada polemik atau pro kontra terkait dengan masalah bunuh diri. Inti persoalannya terletak pada apakah orang yang membunuh diri itu pasti tidak selamat alias masuk neraka, ataukah masih ada kemungkinan bahwa mereka diselamatkan dan bisa masuk surga. Nah, saya kira polemik atau diskusi seputar masalah ini dilatar belakangi oleh munculnya beberapa kasus bunuh diri. Dalam minggu kemarin di Kota Kupang ada 3 kali, dan juga saya kira di banyak tempat itu terjadi kasus-kasus bunuh diri yang memang akhirnya membuat kita harus memikirkan, mungkinkah orang yang mati bunuh diri itu diselamatkan, masuk surga, atau binasa alias masuk neraka. Nah, saya melihat ada pro kontra, ada pendeta-pendeta atau bahkan juga hamba Tuhan yang dari kalangan reform pun itu berbeda pandangan. Ada yang mengatakan bahwa mereka masih mungkin diselamatkan, atau kalau dia sudah percaya sungguh-sungguh ya dia diselamatkan. Alasannya apa? Alasannya adalah karena keselamatan itu tidak tergantung pada perbuatan, tetapi pada kepercayaan kepada anugerah Allah. Kalau orang yang mati bunuh diri, orang percaya yang mati dan bunuh diri tidak selamat, itu berarti kita meletakkan keselamatannya tergantung pada perbuatannya. Ya, itu memang pandangan yang menurut saya masuk akal. Dan apalagi ketika Tuhan Yesus sudah mati menebus orang-orang percaya, di kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Artinya adalah pekerjaan penebusan sudah selesai untuk membayar semua hutang dosa dari seorang pendosa. Itu menyangkut dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Itulah yang memberikan jaminan keselamatan kepada seorang percaya bahwa dosa-dosa dia di masa depan itu pun termasuk pada dosa-dosa yang telah ditebus dan telah selesai, dan karenanya keselamatannya itu tidak hilang dengan kasus bunuh diri dia. Ya. Nah, sampai di situ saya paham. Hanya persoalan yang harus dipikirkan adalah apakah kalau yang tadi dibicarakan itu asumsinya adalah orang itu kan orang percaya. Jadi maksud saya adalah seandainya orang itu memang orang percaya yang bunuh diri, menurut saya dia tetap selamat. Hanya saja masalah itu utama bukan di situ. Masalah utamanya adalah apakah seorang yang bunuh diri dan berhasil atau mati karena bunuh diri itu menunjukkan dia seorang percaya atau tidak. Itu masalahnya. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan di situ. Apakah seorang percaya bisa melakukan dosa bunuh diri, ataukah bunuh diri itu menunjukkan bahwa orangnya adalah orang yang tidak percaya. Nah, saya sudah menulis secara pendek di Facebook berdasarkan ayat 1 Korintus 10, ya, ayat yang ke-13 itu ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Allah berjanji bahwa apabila kita dicobai, Allah memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kalimat penting ini adalah sehingga kita dapat menanggungnya. Itu adalah janji kepada orang percaya. Nah, kalau sampai ada orang mati bunuh diri, tinggal 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah apakah dia memang orang percaya, tetapi ayat 1 Korintus 10 itu tidak diberlakukan bagi dia atau dia tidak mengalaminya. Tuhan ingkar janji sehingga ayat itu tidak diberlakukan bagi dia, sehingga dia tidak dapat menanggungnya, makanya bunuh diri. Ataukah kemungkinan kedua adalah bahwa dia memang bukan orang percaya. Dia mungkin Kristen, tapi Kristen KTP saja. Sehingga ayat itu tidak berlaku bagi dia, karena ayat itu dijanjikan kepada orang-orang percaya. Nah, saya terus terang lebih memilih alasan yang kedua ini. Nah, karena itulah maka persoalannya bukan pada dosa bunuh dirinya itu. Karena dosa bunuh diri juga tidak
lebih besar daripada dosa-dosa yang lain yang dibuat oleh kita. Bukan pada itu, tapi pada ketidakpercayaannya. Jadi kalau sampai orang bunuh diri dan berhasil dia mati, maka menurut saya dia tidak selamat. Bukan karena bunuh dirinya, tapi karena ketidakpercayaannya, sama dengan dosa-dosa yang lain, ya. Nah, itu pandangan saya. Nah, ini sekali lagi memang pro kontra di kalangan para pendeta yang Injili, bahkan Reform sekalipun. Tapi ini bukan hal yang fundament. Jadi saya juga tidak terlalu mau ambil pusing dengan pandangan-pandangan yang tidak setuju dengan saya. Ada yang mengaitkan tindakan bunuh diri itu dianggap masih bisa diselamatkan dalam kasus Simpson. Jadi Simpson itu dalam cerita Alkitab di akhir hidupnya, lalu dia akhirnya mengambil sebuah tindakan dengan meminta kekuatan dari Tuhan, merobohkan tiang-tiang gedung itu sehingga pada akhirnya matilah dia. Nah, itu dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Tetapi menurut saya itu tidak tepat, ya. Tidak tepat karena apa yang terjadi pada Simpson atau dilakukan Simpson itu berbeda dengan pengertian atau pemahaman tentang bunuh diri yang kita kenal atau yang secara umum sebagai suatu tindakan mengakhiri hidup karena putus asa atau karena sedih, karena beban hidup yang tak bisa ditanggung. Jelas itu berbeda dengan kasus Simpson. Nah, saya sudah tulis di Facebook, ya, terkait dengan ini. Saya berikan ada 4 perbedaan. Pertama adalah dari sisi tujuan. Itu sudah saya tulis, saudara bisa baca di Facebook saya. Dari sisi tujuan, bunuh diri biasanya dipandang sebagai tindakan individu yang ingin mengakhiri penderitaan atau kesulitan mereka sendiri. Dalam kasus Simpson, meskipun dia tahu bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematiannya, tujuannya adalah menyerang musuh dan membebaskan bangsanya dari penindasan. Jadi tujuannya lebih besar daripada hanya keinginan untuk mengakhiri hidup. Itu beda dengan kasus-kasus bunuh diri yang kita lihat dalam berita hari-hari ini. Kedua, dari sisi konteks. Tindakan Simpson terjadi dalam konteks perang dan konflik antara Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dia adalah seorang hakim dan pejuang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin membebaskan orang Israel dari penindasan Filistin. Jadi tindakannya mungkin lebih baik dipahami sebagai tindakan heroik atau pengorbanan dalam perang, bukan sebagai tindakan bunuh diri. Yang ketiga, dari sisi intervensi ilahi. Dalam kisah Alkitab itu, ya, Simpson berdoa kepada Tuhan sebelumnya, dan dia meminta kekuatan melakukan tindakan terakhir. Dan dalam banyak tradisi agama, kita bisa lihat bunuh diri dianggap sebagai dosa. Tetapi Alkitab tidak melihat tindakan Simpson itu sebagai dosa. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa ada intervensi Tuhan. Tuhan memberikan apa yang Simpson minta, sehingga pada akhirnya dia pada tindakan terakhir itu berhasil menggoyang dan merobohkan gedung itu sampai akhirnya musuh-musuh juga mati. Banyak yang mati walaupun dia juga mati. Dan yang keempat, dari sisi dampak. Nah, hasil dari tindakan Simpson adalah kematian banyak musuh Israel dan pembebasan bangsanya dari penindasan. Nah, dalam banyak kasus bunuh diri, satu-satunya yang terpengaruh adalah individu itu sendiri dan orang-orang terdekatnya. Karena itulah maka kasus Simpson tidak bisa disamakan dengan kasus bunuh diri itu, ya. Jadi itu pendapat saya. Nah, tapi sekali lagi ini bukan hal yang terlalu fundament. Karena itulah maka apabila ada pendeta lain yang mempunyai pandangan yang berbeda, saya juga tidak mau terlalu memperdebatkannya atau mau ngotot di dalam masalah yang tidak terlalu fundament ini. Tapi itu kira-kira banyak orang bertanya pendapat saya, itu kira-kira pendapat saya demikian. Nah, karena itu juga, ya saudara, dari sisi pandangan yang sudah saya kemukakan, nah, kalau kita betul-betul adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus, janji Tuhan itu nyata, bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita, dan Tuhan akan berikan kekuatan pada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, jangan bertindak bodoh. Karena itu untuk saudara-saudara yang sedang berencana untuk bunuh diri, ya, saudara pikir sebaiknya saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saudara terima Dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, dan Roh Kudus akan diberikan kepada saudara, dan Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan pada saudara di dalam menghadapi segala tekanan hidup, penderitaan hidup, kesulitan hidup. Ya,
ingat bahwa malam itu mau berapa panjang pun, matahari pasti akan bersinar kembali. Ya, pada umumnya malam ada dan besok pagi matahari bersinar kembali. Di beberapa tempat seperti di Norwegia, itu bisa selama 1 bulan tidak ada matahari. Tapi toh, walaupun lama gelap, tapi matahari itu toh akan bersinar. Jadi kesulitan dan kegelapan hidup itu mungkin ada. Ya, sangat banyak kita alami. Tetapi kalau saudara sedang putus asa, kalau saudara orang percaya, saya yakin saudara akan dapat kekuatan dari Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Tapi kalau saudara berencana bunuh diri, hati-hati. Itu bisa jadi tanda bahwa saudara bukan orang percaya. Karena itu, koreksi diri. Dan kalau dalam keadaan semacam itu, segeralah terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saudara. Supaya ayat 1 Korintus 10, ayat yang ke-13 itu bisa berlaku bagi saudara. Tuhan berikan kekuatan dan saudara dapat menanggungnya. Nah, demikian pesan saya secara khusus buat kamu yang berencana bunuh diri. Tuhan memberkati.